Di Indonesia banyak terdapat stasiun kereta api yang didirikan pada masa penjajahan Hindia Belanda. Hal ini dilakukan guna untuk kepentingan militer, kegiatan ekonomi, dan juga untuk transportasi menuju kota-kota terdekat. Pada abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menguasai Ranah Minang, membangun jalur kereta api dan jalan raya di Sumatera Barat, termasuk juga kota Padang Panjang. Stasiun Padang Panjang pertama kali didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1889 dan secara resmi dibuka pada tahun 1891. Stasiun Padang Panjang didirikan untuk memperlancar proses distribusi komoditas seperti batu bara dan perkebunan. Stasiun Padang Panjang merupakan stasiun kereta api non-aktif kelas 2 yang terletak di Jalan Sultan Syahrir, Selaing Atas, Kota Padang Panjang. Stasiun yang terletak pada ketinggian 773 meter ini termasuk dalam divisi Regional 2 Sumatera Barat. Setelah semakin pesatnya perkembangan Kota Padang Panjang, akibat adanya stasiun Padang Panjang dan sebagai salah satu pusat perdagangan di Sumatera Barat, terjadi lonjakan arus penumpang dan barang, dan secara tidak langsung menjadikan stasiun Padang Panjang menjadi stasiun tersibuk di Sumatera Barat. Stasiun Padang Panjang mempunyai subdepo lokomotif yang digunakan untuk menyimpan lokomotif BB204. Lokomotif BB204 merupakan satu-satunya lokomotif diesel elektrik di Indonesia. Tujuan dibangunnya stasiun ini adalah untuk membawa batu bara dari pertambangan batu bara Ombilin yang berada di Sawalunto. Selain sebagai alat untuk membawa barang, stasiun Padang Panjang sendiri dikatakan sebagai perlintasan untuk menuju kota-kota lain yang berada di Sumatera Barat, seperti kota Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Sawalunto, yang hendak menuju Pelabuhan Teluk Bayur yang sudah tidak aktif sejak awal tahun 2003. Namun setelah gempa besar yang melanda kota Padang Panjang dan sekitarnya pada tahun 2007 menghancurkan gedung-gedung asli bergaya Belanda tersebut, hanya beberapa gedung yang tetap bertahan hingga sekarang. Gedung pemberangkatan telah banyak mengalami perubahan bentuk, dari gedung Belanda ke gedung bergaya Minangkabau. Dahulunya di gedung tempat pemberangkatan ada atap yang menutupi, tetapi sekarang atap itu sudah dibuka dengan alasan stasiun ini sudah tidak aktif lagi. Saat ini stasiun kereta api Padang Panjang hanya berfungsi sebagai penjagaan aset yang meliputi wilayah Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Pariaman. Itu salah satunya. Itu moda angkutan tadi itu adalah batu bara. Batu bara itu sudah mulai menipis di PTBA atau di Sawalunto itu, ya kan? Nah, kalau ada terjadinya zaman reformasi di tahun 1998, ya kan, reformasi. Nah, itu rakyat itu menjadikan tambang itu tambang rakyat gitu. Jadi PTBA itu udah mulai kewalahan kan gitu kan. Hasil PTBA itu tidak ada hasil tambang yang memadai lagi kan gitu kan. Nah, situ otomatis operasional kereta api terganggu. Nah, di tahun 2000, nah itu sama sekali operasi kereta api dari Sawalunto ke Teluk Bayur tidak boleh. 1 KA 20 gerbong dari Sawalunto ke Batu Taba, dari Batu Taba ke Padang Panjang itu dibagi potong-potong karena dia punya trek dari jalan tadi itu bergigi, ya kan itu. Nah, jadi sampai di situ namanya masih 1 KA aja, 1 rangkaian KA tadi aja baru namanya, ya kan, walaupun dia bagi-bagi potongannya, ya kan, sampai dibawa ke kayu tanam. Nah, di kayu tanam ditulis, terus setelah sampai di kayu tanam yang 20 gerbong itu disatukan kembali dibawa ke Teluk Bayur. Nah, itu menjadi 1 KA tadi balik ya. Nah, jadi kalau sistem operasional di Padang Panjang itu menyambung model itu istilahnya. Nah, istilahnya itu sistem berestafet. Ya, salah satunya kami masih tetap menjaga aset
Dan salah satunya itu cara perawatan itu kami sediakan tenaga atau disediakan tenaga hayat untuk istilahnya perawatan kecil-kecil aja di basement atau di muka stasiun gitu kan. Tapi di situ ada satu modus baru atau waktu baru gitu kan. Kami yang punya pensiunan kini kok bercoba atau memikir karena SDM-nya kereta api Provinsi Sumatera Barat mulai berkurang kan gitu kan. Nah, dan sangat berkurang, tidak terjangkau tenaga itu kemari lah kan, karena itu tidak operasi lah. Kami yang pensiun di Padang pun coba berkumpul tiap bulan ya kan. Mencobalah kami mengadakan kegiatan perawatan salah satunya itu membersihkan rumput-rumput di plasmen itu. Tujuannya untuk membersihkan itu supaya nampak ada aset, supaya nampak ada jalur-jalur kereta api itu masih eksis bentuknya kan gitu kan. Minimal itu 8 orang ya kan. Jadi kalau 30-an berarti 6 satu hari dinas, dua orang libur kan itu kan. Jadi 8 orang. Hanya untuk itu baru untuk penjagaan aset gitu ya kan. Penjagaan aset dengan sistem perawatan yang bersih-bersih kecil-kecilan. Tapi kalau untuk mengoperasikan kembali stasiun Padang Panjang ini, ya itu tenaganya itu harus 24 orang. Tentu kalau punya niat itu ada, ya kan. Cuma di dalam permasalahan ini pihak PT Kereta Api tentu harus ada skala prioritas, ya kan. Nah, kalau operasionalnya tidak sampai ke sini, kalau masih ada perawatan juga, berarti kan pengeluaran kos betul kan. Jadi sedangkan daerah yang operasional masih membutuhkan biaya-biaya untuk perawatannya gitu kan. Setahu saya belum ya kan, walaupun itu sudah menjadikan satu aset budaya gitu kan. Tapi setahu saya belum gitu. Belum ada nampak pihak pemerintah daerah yang membantu itu. Tapi sekarang itu kan PT Kereta Api itu kan sekarang sudah yang namanya PT Kereta Api kan melakukan operasional. Nah, tapi semua sebelum adanya operasional itu kan sekarang sudah ada pihak dinas kereta api. Nah, jadi pihak dinas kereta api itulah itu yang pemerintah sekarang. Nah, tapi kalau yang PT Kereta Api kalau mempunyai ada hubungan mencari suatu keuntungan, akhirnya operasional saja yang terjadi. Jadi perbaikan itu semacam itu adalah dari dinas jalan rel, dinas jalan KA juga. Butuh adanya berbagai upaya yang harus dilakukan untuk melestarikan dan meningkatkan eksistensi stasiun Padang Panjang. Maka dari itu penulis merancang video dokumenter dengan harapan dapat mengenalkan tentang sejarah stasiun Padang Panjang ini kepada masyarakat sekitar maupun luar daerah Padang Panjang. Dengan begitu, sejarah stasiun Padang Panjang dapat terus dikenal dan tetap dilestarikan sebagai salah satu aset budaya di Nusantara asal Kota Padang Panjang.